Selama ribuan tahun, kayu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hutan belantara hingga pemukiman manusia, kayu telah diubah menjadi tempat berlindung, alat, dan bahkan karya seni. Kemampuan adaptasi dan kekuatannya yang luar biasa telah menjadikannya material pilihan selama berabad-abad. Namun, seperti halnya ciptaan alam lainnya, kayu memiliki keunikan dan tantangannya sendiri. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menjelajahi dunia kayu, mengungkap kekuatan dan kelemahannya sebagai material konstruksi. Bergabunglah dengan saya saat kita mengungkap keajaiban kayu, material yang telah membentuk peradaban kita dan terus menginspirasi kita hingga saat ini. Salah satu karakteristik kayu yang paling luar biasa adalah perpaduan yang mengagumkan antara kekuatan dan keringanannya. Bayangkan sebuah material yang mampu menopang beban yang sangat besar, namun cukup ringan untuk diangkat dan dipindahkan dengan mudah. Rasio kekuatan terhadap berat yang luar biasa ini menjadikan kayu sebagai material yang ideal untuk berbagai aplikasi konstruksi. Di alam liar, kita telah menyaksikan bagaimana pohon-pohon menjulang tinggi, menentang gravitasi dengan batang-batang kayu mereka yang kokoh. Kekuatan yang sama inilah yang memungkinkan kayu untuk digunakan dalam pembangunan struktur yang mengesankan, mulai dari rumah sederhana hingga jembatan yang membentang luas. Keringanan kayu tidak hanya menawarkan kemudahan dalam pengangkutan dan pemasangan, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi struktural secara keseluruhan. Struktur yang lebih ringan memberikan tekanan yang lebih kecil pada fondasi, yang sangat penting di daerah yang kondisi tanahnya buruk. Sifat kayu yang ringan namun kuat ini, yang telah disempurnakan selama jutaan tahun evolusi, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk konstruksi, terutama di daerah-daerah di mana akses terhadap alat berat terbatas. Alam telah menganugerahi kayu dengan fleksibilitas yang luar biasa, memungkinkannya untuk dibentuk dan diubah menjadi berbagai bentuk dan ukuran. Tidak seperti material kaku seperti baja atau beton, kayu menawarkan kemudahan pengerjaan yang luar biasa, sehingga mudah untuk dipotong, diukir, dan dibentuk menggunakan alat-alat sederhana. Dari kak dan pahat yang digunakan oleh para pengrajin tradisional, hingga peralatan modern yang digunakan dalam konstruksi kontemporer, kayu dapat dibentuk dengan presisi dan kesenian. Sifat kayu yang mudah dikerjakan ini tidak hanya mempercepat proses konstruksi, tetapi juga memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam desain. Sambungan kayu, yang merupakan elemen penting dalam setiap struktur kayu, dapat dicapai dengan berbagai teknik, mulai dari metode tradisional seperti sambungan pasak dan lubang, hingga metode modern yang menggunakan pelat logam dan sekrup. Fleksibilitas kayu meluas ke kemampuannya untuk dipadukan dengan material lain, menciptakan struktur komposit yang menggabungkan kekuatan dan keindahan. Baik dipadukan dengan kaca, logam, atau batu, kayu beradaptasi dengan mudah, meningkatkan daya tarik estetika dan integritas struktural dari bangunan apapun. Kayu memiliki daya pikat abadi yang melampaui zaman dan budaya. Pola serat alami, warna-warna hangat, dan tekstur yang unik menjadikannya material yang memancarkan kehangatan, ketenangan, dan keindahan tak lekang oleh waktu. Dari kabin kayu yang nyaman hingga bangunan modern yang elegan, kayu meningkatkan daya tarik estetika dari setiap ruang yang dihiasinya. Tetapi keindahan kayu melampaui estetika visual. Sebagai isolator termal alami, kayu membantu mengatur suhu interior, menjaga kehangatan di bulan-bulan yang dingin dan kesejukan di bulan-bulan yang panas. Sifat isolasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan penghuni, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi energi, mengurangi kebutuhan pemanasan dan pendinginan buatan. Selain sifat isolasi termalnya, kayu juga unggul dalam meredam suara. Struktur selulernya yang unik membantu menyerap gelombang suara, menciptakan lingkungan akustik yang lebih tenang dan damai. Baik digunakan di lantai, dinding, atau langit-langit, kayu meminimalkan transmisi kebisingan, menjadikannya pilihan ideal untuk rumah, ruang konser, dan studio rekaman. Kemampuan kayu untuk menciptakan ruang yang nyaman secara visual, termal, dan akustik, menjadikannya material yang benar-benar luar biasa untuk arsitektur dan desain interior. Di dunia yang semakin sadar lingkungan, kayu berdiri sebagai suar keberlanjutan. Tidak seperti material yang intensif energi seperti baja dan beton,
Kayu adalah sumber daya terbarukan yang dapat diisi ulang melalui praktik kehutanan yang bertanggung jawab. Hutan yang dikelola dengan baik bertindak sebagai penyerap karbon, menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan mengurangi perubahan iklim. Siklus hidup kayu, dari panen hingga pembuangan, memiliki jejak karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan material bangunan tradisional. Kayu membutuhkan lebih sedikit energi untuk diproduksi, diangkut, dan dipasang, sehingga mengurangi dampak lingkungannya secara keseluruhan. Ketika kayu mencapai akhir masa pakainya sebagai material bangunan, kayu dapat didaur ulang atau digunakan kembali untuk berbagai keperluan, semakin meminimalkan limbah dan memaksimalkan keberlanjutannya. Abu kayu, produk sampingan dari pembakaran kayu, dapat digunakan sebagai pupuk, mengembalikan nutrisi ke tanah, dan menutup siklus kehidupan. Dalam menghadapi meningkatnya kekhawatiran lingkungan, kayu muncul sebagai material yang bertanggung jawab dan berwawasan ke depan untuk masa depan konstruksi berkelanjutan. Terlepas dari banyaknya atributnya, kayu seperti semua material alami memiliki kerentanannya sendiri yang perlu ditangani dalam konstruksi. Salah satu kelemahan utamanya adalah kerentanannya terhadap kelembaban. Sebagai material organik, kayu secara alami menyerap dan melepaskan kelembaban sebagai respons terhadap perubahan kelembaban relatif di sekitarnya. Penyerapan kelembaban ini dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk pembusukan, pembengkakan, dan penyusutan, yang dapat membahayakan integritas struktural kayu dari waktu ke waktu. Selain kelembaban, api merupakan ancaman signifikan bagi struktur kayu. Sifat kayu yang mudah terbakar memerlukan tindakan pencegahan khusus untuk memastikan keselamatan penghuni dan umur panjang bangunan. Namun, kemajuan dalam teknologi kayu telah menghasilkan solusi inovatif untuk mengatasi kelemahan ini. Perlakuan pengawetan, seperti pengawetan tekanan, telah secara signifikan meningkat kesepringoid terhadap pembusukan dan teknika. Di alam liar, kayu merupakan bagian dari ekosistem yang kompleks, menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi berbagai organisme, termasuk serangga. Sementara beberapa serangga ini tidak berbahaya, yang lain, seperti rayap dan kumbang bubuk, dapat menyebabkan kerusakan struktural yang signifikan jika tidak ditangani. Rayap, yang dikenal sebagai penghancur sunyi, dapat menembus kayu tanpa terdeteksi, melemahkan struktur dari dalam. Kumbang bubuk, di sisi lain, membuat terowongan ke dalam kayu, mengurangi kekuatannya dan membuatnya rentan terhadap kerusakan lebih lanjut. Untuk melindungi struktur kayu dari hama ini, berbagai metode pengendalian hama dapat digunakan. Perlakuan kimia, seperti kayu yang dirawat dengan pengawet, menciptakan penghalang beracun yang mengusir serangga. Pendekatan lain melibatkan desain dan praktik konstruksi yang meminimalkan paparan kayu terhadap hama. Ini termasuk mempersinkronkan cerita dan elemen kayu, menghilangkan sumber kelembaban, dan menekan fail to serangga dari hutan. Sifat kayu yang dinamis dan responsif terhadap perubahan kelembaban lingkungan merupakan bukti sifatnya yang organik. Namun, perubahan dimensi yang menyertai fluktuasi kelembaban ini menimbulkan tantangan unik untuk konstruksi kayu. Saat kayu menyerap kelembaban, ia mengembang, dan saat kehilangan kelembaban, ia menyusut. Siklus ekspansi dan kontraksi ini, yang dikenal sebagai gerakan kayu, dapat menyebabkan masalah pada integritas struktural dan estetika bangunan jika tidak diperhitungkan dengan baik selama proses desain dan konstruksi. Untuk meminimalkan efek gerakan kayu, arsitek dan pembangun menggunakan berbagai teknik. Pemilihan spesies kayu yang tepat sangat penting. Spesies kayu tertentu, seperti cedar dan redwood, secara alami lebih stabil dimensi daripada yang lain. Aklimatisasi yang tepat, yaitu proses penyesuaian kadar air kayu dengan lingkungan sekitar sebelum pemasangan, membantu meminimalkan gerakan setelah konstruksi. Detail konstruksi, seperti sambungan ekspansi dan celah, memungkinkan gerakan kayu tanpa menimbulkan tekanan pada struktur. Di alam, ukuran pohon dibatasi oleh faktor-faktor seperti genetika, kondisi lingkungan, dan umur. Akibatnya, kayu yang tersedia secara alami memiliki batasan dimensi yang dapat menimbulkan tantangan untuk membangun struktur besar atau bentang lebar. Namun, kemajuan dalam teknologi kayu telah menghasilkan solusi inovatif untuk mengatasi batasan ini. Kayu rekayasa, seperti kayu laminasi glulam dan kayu laminasi veneer kayu,
melibatkan perekatan beberapa potongan kayu untuk membuat elemen struktural yang lebih besar dan lebih kuat. Glulam diproduksi dengan merekatkan lembaran kayu yang dikeringkan di oven bersama-sama dengan perekat tahan air, sedangkan LVL dibuat dengan melapiskan veneer kayu tipis bersama-sama di bawah tekanan dan panas. Produk kayu rekayasa ini tidak hanya mengatasi batasan ukuran kayu yang tersedia secara alami, tetapi juga menawarkan kekuatan dan stabilitas dimensi yang unggul. Penggunaan kayu rekayasa telah merevolusi konstruksi kayu, memungkinkan arsitek dan insinyur untuk merancang struktur yang inovatif dan ambisius yang mendorong batas-batas desain tradisional. Saat kita menyimpulkan eksplorasi kita ke dunia kayu, kita dibiarkan dengan penghargaan yang mendalam atas sifat-sifat luar biasa dari material luar biasa ini. Kekuatan, keindahan, dan keberlanjutannya menjadikannya pilihan yang menarik untuk konstruksi, bahkan dalam menghadapi kemajuan teknologi material. Sebagai calon arsitek, kita harus berusaha untuk memahami seluk-beluk kayu merangkul kekuatannya sambil mengatasi kelemahannya melalui desain dan praktik konstruksi yang bijaksana. Dengan memanfaatkan sifat-sifat unik kayu, kita dapat menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional dan estetis, tetapi juga berkelanjutan dan selaras dengan dunia alam. Saat kita melangkah maju ke masa depan, mari kita terus mengeksplorasi potensi kayu, membuka kemungkinan baru untuk arsitektur yang inovatif, bertanggung jawab, dan menginspirasi.